warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata kuliah Ethical Hacking pertemuan kedua. Eh, Kali ini kita akan membahas tentang beberapa serangan atau ancaman di dunia cyber ya. Eh, Karena yang namanya hacker atau ya cracker ya, masing-masing itu harus tahu jenis serangan dan tipe-tipe serangannya. Untuk tujuan pembelajarannya kali ini, ya, pertemuan kedua kali ini kita namai ya, judul dengan cyber threats and attack vectors ya, arah serangan. Sebelum masuk ke materi, mungkin saya berikan gambaran bahwa serangan di dunia cyber itu sangat berdampak besar gitu ya. Ini ada beberapa cuplikan atau kutipan berita tentang PDNS ya, Pusat Data Nasional milik Kominfo yang diserang oleh ransomware bernama BitLock ya, atau terkenalnya BitLock Cybertext ya, Cyber. Nah, ini kasus yang viral di tahun 2024 ya. Sebenarnya di tahun 2024 waktu itu BSSN bersama Kominfo menghalau ya atau mengupayakan PDN ini atau datanya itu dari servernya itu bisa aman dari serangan. Sampai itu Dirjen Kominfo itu Dirjen Aptika ya waktu itu. Aptika mundurkan diri ya karena serangan tersebut. Nah, serangannya waktu itu ya cerita singkatnya adalah pusat data nasional disusupi oleh virus ya BitLock ini. Kemudian data-data yang ada di server ya yang berasal dari berbagai instansi tersimpan di dalam server tersebut, di dalam perangkat tersebut itu semuanya dienkripsi ya, dienkripsi sehingga orang yang mau mengakses data tersebut ya harus menggunakan kode ya, harus mempunyai kode atau password gitu untuk mengakses data. Ya. Nah, sewaktu itu ya ditawari lah kalau mau akses ya bayar sekian gitu, bayar saya lupa berapa jumlahnya ya. Nah, ternyata kasus yang 2024 itu berlanjut di 2025 ya, di 2025 ketahuan kalau Pusat Data Nasional Sementara PDNS itu Kominfo ternyata ada korupsi di baliknya gitu ya. Pengadaan PDNS itu ternyata ada korupsi di baliknya ya. Di samping kemarin juga terungkap ada judi online gitu ya. Ternyata PDNS ini ada skandal korupsi di dalamnya ya. Oke, kita nggak bahas tentang korupsinya ya, tapi ya, kita cukup paham kalau ternyata virus ransomware itu bisa memporak-porandakan itu ya, negara ini, menghebohkan satu negara. Ya cuman yang disesali adalah waktu itu Kominfo ya. Ini mungkin Mas Imam ya dulu di Kominfo ya. Ini kalau kita roasting sekarang Kominfo yang nggak masalah kan sekarang udah ganti ya. Sekarang Komdiki namanya berubah. Itu waktu itu PDNS diserang, pelakunya atau hackernya minta tebusan 131 miliar ya. Nama ransomware tadi Brainshipper ya. Ya lucunya ya Kominfo itu nggak bisa berkutik ya waktu itu karena memang server
pusat data ya nggak ditangani dengan kemampuan keamanan yang bagus gitu ya. Nah, sehingga yang serangan-serangan seperti ini yang mungkin tidak disadari oleh pihak yang punya server ya, Kominfo itu sendiri, pihak atas yang punya wewenang dalam pengadaan ini itu tidak dapat diatasi. Oke. Untuk pembelajaran kali ini tujuannya adalah memahami konsep serangan atau ancaman cyber dalam keamanan informasi, kemudian mengenal berbagai vektor serangan atau attack vectors yang digunakan oleh peretas, menganalisis menganalisis dampak serangan terhadap individu, organisasi, dan infrastruktur yang kritis, kemudian mengetahui langkah-langkah mitigasi terhadap ancaman cyber. Oke, untuk definisinya, cyber threats itu adalah segala bentuk ancaman yang dapat membahayakan sistem komputer, jaringan, atau data. Ya, ancaman ini dapat berasal dari individu, kelompok, bahkan suatu negara, gitu ya. Jadi ancaman dari di dunia cyber. Nah, kalau kita bisa bagi kategori serangan ini bisa kita lihat dengan pendekatan threat actors-nya, pelaku ancamannya. Ya, ada 5 di situ. Script kiddies yaitu pemula yang pakai alat hacking ya, misalnya mengganti halaman website gitu ya. Kemudian ada aktivis ya, peretas dengan motif politik yang mungkin kayak seperti yang tadi mungkin ya, ransomware brand brand shipper itu. Kemudian cyber criminals ya, kelompok kriminal mencari keuntungan finansial ya. Kemudian insider threats, ancaman berasal dari organisasi, nation state attackers ya, serangan yang dilakukan oleh negara untuk kepentingan spionase atau perang cyber. Kemudian kategori kedua yang bisa kita lihat adalah dari threat vectors ya, atau jalur serangan. Yang pertama menggunakan malware ya, perangkat lunak berbahaya seperti virus, worm atau ransomware. Kemudian jalurnya bisa dengan social engineering ya, teknik manipulasi psikologis, mencuri data dengan media komunikasi seperti itu. Kemudian exploitation of vulnerabilities yang memanfaatkan kelemahan perangkat lunak atau jaringan. Ya, ini kategori dari serangan cyber. Kemudian kita membahas tentang jenis cyber threats. Ada malware, phishing, dan social engineering, distributed denial of service atau DDoS attack, kemudian ada zero day exploit. Yang pertama, malware. Malware ini adalah program berbahaya yang dirancang untuk merusak atau mencuri informasi ya. Ya, kasus nyatanya ada serangan dari WannaCry di tahun 2017 yang banyak dialami juga oleh rumah sakit ya di Jakarta dan beberapa instansi lain yang mengeksploitasi kelemahan di Windows ya, dengan mengenkripsi data korban ya, data korban ya, data pelanggan, data user gitu, itu semuanya dicuri kemudian dienkripsi ya. Kemudian data itu kalau misalnya mau diambil ya harus bayar dulu seperti itu. Nah, jenis-jenis malware itu ada virus ya. Virus itu yang menempel pada file atau program dan ketika dieksekusi dia menyebar ya. Ya, contohnya itu ya, CIH Michelangelo. Kemudian ada jenis malware nama worm ya, menyebar sendiri melalui jaringan tanpa perlu dieksekusi manual ya. Contohnya tadi yang WannaCry, kemudian Blaster. Ada Trojan Horse ya, kemudian itu dia adalah ciri-cirinya berpura-pura menjadi program normal tapi memiliki fungsi tertentu ya. Contohnya Zeus atau SpyEye. Kemudian ada ransomware, itu ciri-cirinya mengenkripsi data korban dan meminta tebusan untuk membukanya ya. Itu contohnya ada Peta, Loki, Lockbit ya. Ada spyware, yaitu memantau aktivitas tanpa izin pengguna ya. Contohnya Pegasus. Ada rootkit, menyembunyikan keberadaan malware di sistem ya. Ini sering banget ya rootkit seperti ini. Oke, lanjut.
ini ya sedikit membahas tentang kasus malware yang ada di Indonesia ya. Ada RS Harapan Kita Darmais 2017 ya, WannaCry ini. Kemudian pada tahun 2023 itu BSI juga menerima serangan Lockbit juga ya, mirip seperti yang terjadi di PDNS. Kalau yang Lockbit yang di 2023 itu masih baru ya, yang 2000 lebih lama daripada yang 2024 kemarin. Dan ini berdasarkan survei yang dilakukan oleh salah satu konsultan IT di Amerika. Itu 90% perusahaan yang ditargetkan oleh ransomware, 75%-nya ketika dibayar gitu ya, tapi tidak merecover data atau tidak dikembalikan datanya seperti itu. Nah, makanya itu ketika terjadi ransomware itu udah kemungkinannya tadi ya 75% ya. Ketika dibayar itu 75, hampir 75% pelaku itu tidak recover datanya, tidak mengembalikan datanya. Kemudian yang selanjutnya adalah phishing dan social engineering ya. Phishing dan social engineering ini bisa dianggap ya satu kesatuan ya. Social engineering sendiri adalah teknik memanipulasi psikologis untuk mendapatkan informasi sensitif, atau mungkin saya tambahkan, atau mengajak orang untuk melakukan sesuatu ya, misalnya menghapus data atau memberikan PIN gitu ya secara tidak sadar gitu, atau yang semacamnya ya. Social engineering intinya adalah rekayasa sosial dengan berinteraksi kepada target ya. Contoh nyatanya adalah pada tahun 2020 Twitter itu diretas menggunakan teknik social engineering ya, di mana peretas itu menipu staf untuk memberikan akses ke sistem internal. Nih, sistem sebesar Twitter aja bisa kebobolan dengan teknik ini ya. Dan jenis social engineering tadi ada phishing, ada smishing, ada spread texting ya. Intinya sama aja dengan berbeda platform ya. Kalau phishing itu misalnya di email gitu, yang biasanya dengan email palsu meminta login ulang gitu ya, atau misalnya update software gitu ya dengan menggunakan email. Kemudian ada phishing, itu voice phishing, penipuan melalui telepon ya. Kalau misalnya di Indonesia ini sering sekali ya, misal orang meminta SMS OTP seperti itu, kemudian transfer palsu gitu ya, mengembalikan uang. Smishing dengan SMS, kemudian pretexting itu scanner palsu untuk mendapatkan informasi. Intinya semua ini adalah social engineering ya, rekayasa sosial. Nah, kalau yang kita lihat di tahun ini ya, di akhir-akhir ini dan beberapa laporan itu 2024, AI itu juga salah satunya membantu ya, bukan jadinya apa ya, dimanfaatkan oleh orang untuk melakukan penipuan ya. Deepfake ini salah satunya adalah deepfake ya. Teknologi deepfake membuat seseorang itu menjadi salah satu tokoh penting gitu. Misalnya Barack Obama ini ya, ini adalah demonstrasinya ya. Barack Obama ini diperankan oleh Jordan Peele ya. Jordan Peele ini komedian asal Amerika. Dia mensimulasikan bahwa deepfake itu beneran bisa nyata gitu ya. Kalau kalian masih saya agak ragu ya, kalian masih scroll Facebook ya. Di Facebook itu banyak ya iklan-iklan, misalnya tiba-tiba Dr. Richard Lee lah, atau Ustadz siapa gitu, Ustadz Khalid Basalamah tiba-tiba ngomong tentang ini tentang itu.
yang intinya adalah menjual barang gitu, misalnya menjual produk herbal lah, produk apa gitu. Nah, itu salah satu deepfake tuh. Meyakinkan gitu, kayak biasanya tuh iklan ini judi online ya, Raffi Ahmad gitu ya, kemudian Denny Slim ya, itu mempromosikan situs judi online. Kemudian selanjutnya adalah ada DDoS ya, Distributed Denial of Service Attack. Serangan ini bertujuan untuk membuat layanan tidak bisa diakses dengan cara membanjiri server dengan lalu lintas palsu ya. Serangannya sekian detik gitu ya, dengan berbagai macam data gitu ya ke server atau ke website tersebut. Contoh serangan yang terkenal ya, yang menghebohkan itu pas tahun 2018 ya, DDoS itu menyerang GitHub ya dengan kekuatan lebih dari 1,7 terabyte per second ya. 1,7 terabyte per detik. Ini berbagai macam jenis DDoS, ada volume based attack, menghabiskan bandwidth target ya. Jadi bandwidthnya, jalur dari internet itu dibanjiri dengan paket data besar ya, seperti tadi GitHub itu. Kemudian ada juga protokol attack, itu mengeksploitasi kelemahan protokol jaringan. Kemudian application layer attack menargetkan aplikasi web untuk membuat crash ya. Jadi aplikasi yang ada di dalamnya itu jadi hang gitu ya, ngehang. Ini beberapa kasus ya, di Indonesia juga pernah situs KPU diserang ratusan juta cyber DDoS, Satgas Keamanan Cyber langsung bertindak ya, di tahun 2024 ya, tahun kemarin juga, di 1 tahun yang lalu, ini Februari ya, Februari 2024. Dan ini yang sebenarnya DDoS ini mudah ya, mudah mudah diatasi ya sebenarnya, mudah dihindari sebenarnya ya. Kalau misalnya yang pertama itu sistem operasinya ya, sistem operasinya itu selalu update ya. Kalau Windows itu ya, kalau ada update ya diupdate terus ya, diupdate terus. Kemudian firewallnya ya, firewall yang fungsinya untuk menangkal serangan dari internet itu ya diaktifkan gitu. Nah, kadang yang lucunya itu, kadang kalau aplikasi-aplikasi pemerintah ya, atau aplikasi di Indonesia itu harus menonaktifkan firewall dulu gitu ya, kemudian nanti aplikasinya bisa di-download dan bisa diinstal. Itu yang jadi kelemahannya ya. Nanti misalnya pas udah di nonaktifkan ya kelupaan gitu. Nah, itu yang jadi pemicu ya, dan DDoS ini bisa berhasil masuk ke dalam sistem. Kemudian ada teknik serangan lanjutan yang ini biasanya dilakukan oleh hacker, yaitu man in the middle of attack ya. Man in the middle of attack terjadi ketika si penyerang itu mencegat komunikasi antara dua pihak ya, untuk mencuri atau mengubah data. Misalnya ketika kita di cafe seperti itu, ada wifi terkoneksi, kemudian eh, seorang hacker itu bisa mengambil ya akses dari wifi publik ya, untuk mencuri data login ya, misalnya seperti itu. Kemudian ada SQL injection. Ini mengeksploitasi celah di database yang menyisipkan kode SQL. Kode SQL-nya kadang ya bukan kode SQL-nya sebenarnya simple ya, tapi ini bisa menyebabkan kebocoran ya. Sampai di Yahoo itu 2012 menyebabkan kebocoran 450.000 akun penggunanya. Oke, dampak serangan cyber sendiri yang pertama adalah kehilangan data ya. Kalau sudah diserang pasti datanya diambil. Ya, itu hilang, dikunci, dienkripsi gitu ya. Sehingga kalau kita mau mengakses datanya kembali gitu, itu dia harus
membayar sejumlah uang. Kemudian yang kedua adalah kerugian finansial ya, misalnya serangan ransomware tadi, misalnya untuk disusupi di sistem bank ya, yaitu kerugian finansialnya akan sangat besar gitu. Kemudian gangguan operasional misalnya di DOS ya tadi, itu bisa membuat layanan perusahaan lumpuh. Yang keempat adalah reputasi buruk ya, seperti yang terjadi di PDNS ya, meskipun ransomware-nya tidak jadi menagih uang gitu ya. Kemudian datanya pun sudah dikembalikan gitu ya. Tapi citra Kominfo sejak itu ya sudah tercoreng ya. Tambah tercoreng lagi di tahun ini ya, ternyata pengadaan PDNS-nya itu ada korupsi di dalamnya. Ya kita lihat saja nanti kasusnya seperti apa. Oke, next kita ke pembahasan terakhir, yaitu mitigasi dan pencegahan ya. Yang bisa digunakan adalah bisa dilakukan adalah kita menggunakan software keamanan ya, misalnya firewall ya, antivirus yang bawaan pun nggak masalah ya, asalkan diupdate seperti itu. Kemudian ada yang namanya IDS ya, atau in apa intrusion detection system ya, atau uh, sebuah aplikasi yang bisa mendeteksi serangan ya lebih dini ya, secara real time. Kemudian harus update sistem secara berkala ya, menghindari eksploitasi tadi. Kemudian edukasi keamanan, melatih karyawan dari ancaman social engineering, jangan sampai karyawan itu berbagi akses ke orang lain yang tidak dikenal, misalnya seperti itu. Kemudian menggunakan autentifikasi ya, multifaktor. Yang terakhir di dalam strateginya bisa backup data secara berkala. Ini untuk pencegahan ya. Jadi semua data yang ada di sistem harus secara berkala di backup ya. Seperti e-learning aja yang kita pakai ini ya, saya menanyakan kepada Pak Nur ya, apakah e-learning ini sudah di backup secara berkala ya. Kalau misalnya sudah ya bagus gitu ya, supaya kedepannya ya jangan sampai merepotkan gitu ya. Sudah banyak eh, apa istilahnya materi yang sudah diupload, kalian sudah mengerjakan tugas misalnya, itu tiba-tiba hilang ya kan. Dengan adanya backup, nanti misalnya pun sistemnya hilang ya, backupnya bisa kita aktifkan kembali. Kemudian jika terlanjur terjadi serangan, yang pertama ya isolasi sistemnya ya, jadi matikan akses jaringan ya jika ada indikasi serangan, seperti yang terjadi di KPU tadi, di DOS itu ya. Ya udah, kalau ada deteksi serangan langsung dimatikan aksesnya ya. Yang terjadi di KPU waktu itu ya, di DOS-nya itu karena jaringannya selalu jalan gitu ya, terus kemudian tidak ada deteksi dari providernya gitu ya, lucunya di situ tidak ada aba-aba atau warning. Kemudian identifikasi dan analisis ya, gunakan log untuk melacak sumber serangan. Yang ketiga ada laporan insiden yang menghubungi tim keamanan cyber dan otoritas terkait. Yang keempat adalah pulihkan data atau data backup untuk mengembalikan data yang terkena dampak. Oke, itu saja terakhir dari saya. Terima kasih. Mungkin sedikit, kadang ya, data atau sistem itu akan terasa nyaman tapi tidak aman. Tapi kalau datanya itu aman, kebalikannya, ketika data itu aman kadang tidak nyaman. Itu saja dari saya. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.